Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang cukup harmonis. Dialah pasangan suami istri bernama David dan Diana. Kehidupan David dan Diana selain harmonis, mereka tampaknya adalah keluarga yang sejahtera karena mereka bisa menghasilkan dari profesi masing-masing. Yang mana pekerjaan David adalah seorang arsitek, dan Diana istrinya seorang marketing sebuah developer perumahan. Kehidupan keluarga ini selalu baik-baik saja. Namun pada suatu hari Diana terlihat merasa sangat kesal dengan kebiasaan suaminya, yang selalu menaruh pakaian dan sepatu kotornya sembarangan, dan hal itu pun membuat Diana sangat emosi kepada David. Walaupun Diana demikian tersulut emosi, tapi kalau sudah namanya cinta berat, kekesalannya tersebut bisa hilang seketika saat David memeluk dan menciumnya, hingga mengajak istrinya bermain mantap-mantap di lantai dapur. Sebagai arsitek yang hebat, David kini berniat ingin membangun sebuah rumah impiannya bersama istrinya, agar menjadi kenang-kenangan mereka dan juga bisa bernilai jual. Oleh karena itu, untuk mencukupi biaya pembangunan proyeknya, David bersama istrinya pun lalu berinisiatif melakukan pinjaman uang di bank. Berselang beberapa waktu kemudian, sialnya setelah pembangunan rumah impian mereka selesai, dan David juga belum mendapatkan profit dari proyek tersebut, negaranya justru mengalami resesi yang menyebabkan semua orang hampir menjadi bangkrut, termasuk David dan istrinya. Dalam situasi yang demikian sulit itu David dan Diana merasa tak berdaya, sebab saat ini mereka sama sekali tidak memiliki uang lagi untuk menunjang hidup ke depan. Terlebih lagi semua aset yang mereka punya, salah satunya adalah rumah impian mereka terpaksa disita oleh pihak bank, dikarenakan hutang yang mereka pinjam untuk pembangunan proyek tersebut. Meskipun kini keadaan mereka sangat terpuruk, beruntungnya kedua pasangan ini tetap saling menguatkan satu sama lain. Namun tetap saja kebutuhan hidup mereka ke depan juga perlu mereka pertimbangkan, dan tak bisa mereka tunda-tunda dengan berdiam diri saja. Maka untuk itu, David pun lalu memutuskan untuk meminjam uang lagi kepada ayahnya sebesar $5.000. Akan tetapi David menilai jika uang itu tetap tidak akan cukup untuk kebutuhan mereka, terlebih lagi ada hutang menumpuk yang harus mereka setor setiap bulannya. Kemudian pada malam harinya, tiba-tiba terlintas ide gila dari David, dan dia pun bergegas mengajak Diana untuk pergi ke tempat perjudian. Ternyata David mengajak istrinya untuk mengadu nasib mereka dengan bermain judi, dengan bermodalkan uang pinjaman dari ayahnya itu. David dan Diana terlihat begitu antusias, dan sangat berharap mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak dari tempat tersebut. Di sekitar tempat itu, Diana kemudian berjalan-jalan ke sebuah toko baju sembari menunggu suaminya masih berjudi. Di tempat itu dia melihat-lihat barang-barang jualan, dan tak disangka Diana justru mengambil segenggam coklat yang memang disediakan pihak toko untuk pengunjungnya. Namun kelakuan Diana itu ternyata telah dilihat oleh seorang pria dari arah luar. Lalu ketika dia sedang mencoba sebuah gaun yang dijual di toko tersebut, tiba-tiba pria yang tadi melihatnya, ternyata bernama John Gick, datang menghampiri dan menyapa Diana. John berkata, jika gaun yang dicoba oleh Diana itu terlihat sangat cocok dipakai oleh Diana. John bahkan sampai berkata kalau dia akan membelikan gaun tersebut buat Diana. Why don't you put it on? I really think you ought to have the dress. It suits you. Namun Diana menolak, karena tampaknya Diana sudah tahu maksud pria seperti John, yang sampai ingin membelikan barang bernilai $5.000 itu, sehingga dia pun lantas segera pergi dari tempat itu sambil berkata, jika harga dirinya tidak akan bisa dibeli. Setelah kembali bersama David dan bermain judi cukup lama, akhirnya malam itu kedua pasangan ini pun berhasil menang banyak, entah itu karena mereka lagi hoki saja malam itu, atau memang jago bermain judi. Yang pasti David dan Diana berhasil menang dan membawa pulang uang tersebut, dan hal itu membuat mereka sangat senang. Sesampainya mereka di penginapan, David pun lantas mulai menghitung uang hasil bermain judi mereka, yang ternyata mereka berhasil menang sebanyak $25.000. Hal itu pun membuat David dan Diana sangat bahagia, dan merayakannya dengan bersenang-senang di atas ranjang malam itu. Akan tetapi kemenangan yang diperoleh malam itu, tampaknya tak membuat David dan Diana merasa puas, sehingga keesokannya mereka pun kembali ke meja judi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di tempat perjudian itu, mereka kini bahkan mempertaruhkan seluruh uang milik mereka, dan berharap bisa memenangkan judi yang lebih banyak. Tapi sayang tampaknya kemenangan mereka yang kemarin, ternyata hanyalah sebuah hoki semata.
Sebab malam ini ketika mereka kembali bertaruh lebih besar lagi, mereka malah mengalami kekalahan yang membuat seluruh uang milik mereka habis tak tersisa. Lalu untuk menghilangkan rasa sedih mereka akibat kekalahan bermain judi, David dan Diana pun berjalan-jalan di sekitar tempat itu, dan tak disangka-sangka mereka justru bertemu dengan John, yang saat itu sedang bermain judi dengan nilai taruhan yang fantastis. Di situ ternyata baru diketahui bahwa John ternyata adalah salah satu miliarder kaya raya, yang sangat terkenal di Amerika. John yang menyadari jika permainannya sedang disaksikan oleh wanita yang dia jumpai kemarin, kemudian mendekatinya untuk meminta izin kepada David, agar istrinya mau menemaninya bermain bersamanya. Tanpa pikir panjang David pun mengizinkan istrinya bermain dan menemani John, dengan pertimbangan setidaknya hal itu bisa sedikit menghibur istrinya atas kekalahan mereka tadi. John pun memulai permainannya dengan mengeluarkan uang taruhan miliknya sebesar $1 juta. Yang mana dengan taruhan $1 juta itu, John pun memasang pada bermain semua. Lalu dia meminta Diana untuk melemparkan dadunya, sehingga hal itu tentunya membuat semua orang yang menyaksikan di sana terkejut, karena mengingat jumlah taruhannya sangat fantastis. Kemudian setelah dadunya dilempar, tak disangka-sangka entah ini adalah sebuah keberuntungan, atau memang dasar Diananya yang jago bermain, yang jelas mereka berhasil menang besar dengan nilai dadu yang terbuka di angka 7. Kemenangan mereka itu pun membuat bandar kasino itu menjadi bangkrut seketika. Lalu sebagai balas budi John kepada David dan Diana, terutama untuk Diana yang berhasil memenangkan permainannya, dia pun menawarkan mereka untuk menginap di sebuah hotel mewah. Tak hanya itu, John juga memberikan hadiah untuk Diana, yakni sebuah gaun seharga $5.000 yang pernah dicoba Diana tempo hari. Sebab John ingin Diana mengenakan gaun tersebut pada acara makan malam, yang akan diadakan John bersama kedua pasangan suami istri itu. David dan Diana pun memenuhi undangan makan malam John, tentunya Diana memakai gaun yang diberikan oleh John. Setelah makan malam selesai, John mengajak mereka ke kamarnya sambil bermain biliar. John yang sempat melihat kebahagiaan dan keharmonisan yang ditunjukkan David dan Diana di tempat perjudian itu, lalu bertanya tentang apa rahasia mereka sehingga bisa hidup dengan sangat bahagia. Karena menurut John, walaupun di sini dia telah punya segalanya, tapi terkadang John merasa belum cukup untuk bahagia. Diana yang mendengar perkataan John seperti itu, lalu berkata jika uang tidak selalu bisa membeli apapun termasuk kebahagiaan. John yang penasaran dengan perkataan Diana seperti itu, kemudian mencoba mulai menguji kesetiaan David dan Diana. John menawarkan David bagaimana jika seandainya dirinya diizinkan tidur semalam bersama istrinya, dengan imbalan John akan memberikan mereka uang $1 juta, atau nilai itu setara dengan 15 miliar rupiah. Mendengar ucapan John seperti itu, David pun merasa dirinya dilecehkan oleh John, dan dengan tegas dia pun langsung menolaknya. Akan tetapi sekembalinya mereka ke kamar, tampaknya David dan Diana justru terus kepikiran dan terngiang-ngiang akan tawaran dari John tersebut, bahkan sampai membuat mereka tidak bisa tidur. Terlebih lagi yang mereka pikirkan adalah jika saat ini mereka sangat membutuhkan uang yang banyak. Diana pun mulai cukup tertarik dengan tawaran tersebut, sehingga dia mulai berkata, jika yang akan dia jual kepada John bukanlah hati atau perasaannya, melainkan hanyalah tubuhnya saja. Setelah mendengarkan perkataan istrinya tersebut, juga karena melihatnya begitu siap dan rela, akhirnya David dan Diana pun sepakat menerima tawaran John. Hal tersebut mereka putuskan dengan pertimbangan, dengan bayaran $15 juta itu mereka akan bisa melunasi semua hutang mereka, sekaligus bisa memperbaiki hidup mereka ke depannya. Keesokan paginya dibantu oleh salah satu teman David yang bernama Jeremy, yang adalah seorang pengacara, mereka pun mulai menandatangani surat perjanjian dengan John. Usai menandatangani surat perjanjian tersebut, John pun mulai membawa Diana pergi ke sebuah kapal pesiar menggunakan helikopter pribadi miliknya. Sedangkan David yang telah mendapatkan uang bayaran yang dijanjikan, terlihat sedang mengobrol dengan Jeremy. Namun tampaknya di situ dia merasa tidak tenang dan malah mulai merasa bersalah atas keputusan yang mereka buat. Sehingga dia pun berusaha mengejar istrinya, tapi sayang semua sudah terlambat, Diana telah keduluan dibawa oleh si John, dan hal tersebut pun membuat David hanya bisa menyesalinya.
Singkat cerita di kapal pesiar itu, Diana terlihat mulai mengenakan gaun yang telah disiapkan, dan setelah itu dia pun mulai menemui John yang ketika itu sedang menikmati keindahan laut malam hari. Lalu ketika John berbalik melihat Diana, terlihat wajahnya begitu terpukau dengan kecantikan Diana. Namun Diana yang ingin urusannya dengan John cepat selesai, lantas meminta John untuk secepatnya menggenjot dirinya malam itu. Akan tetapi sepertinya si John terlihat benar-benar sangat menyukai Diana, sehingga dia pun enggak mau buru-buru, dia justru memperlakukan Diana dengan sangat lembut. Namun kembali lagi karena Diana yang terus memaksanya, akhirnya si John pun mulai menikmati kue apem seharga 15 juta dolar tersebut. Malam itu pun berlalu berganti dengan pagi, di kamarnya terlihat wajah David sangat murah menyesali keputusannya. Dan berselang beberapa saat, Diana sang istri pun akhirnya kembali dan langsung disambut hangat oleh David. Walaupun mereka sudah sama-sama memahami apa yang telah terjadi semalam, tapi mereka tidak mau membahasnya lagi untuk menjaga perasaan David. Setelah urusan mereka dengan John selesai, David dan Diana pun kemudian pulang untuk menyelesaikan urusan hutang mereka dengan pihak bank, sekaligus ingin menebus rumah impian mereka yang disita. Namun sayangnya rumah impian yang mereka bangun sudah tidak bisa lagi mereka miliki, karena pihak bank telah menjualnya kepada orang lain. Pihak bank berdalih jika rumah tersebut telah melewati waktu yang telah disepakati, dan hal itu pun membuat David pun sangat marah. Belum selesai kekesalannya dengan urusan rumah, kini David malah terus dihantui dengan rasa penasaran terhadap apa saja yang diperbuat istrinya dengan si John, sehingga David pun terus bertanya-tanya seolah menunjukkan kecemburuannya. Dia bahkan sampai mulai memeriksa isi dompet Diana, dan di situ dia tak sengaja menemukan sebuah kartu nama milik John. Mengetahui hal itu David pun langsung menanyakannya perihal kartu nama John tersebut kepada Diana, kenapa kartu nama John bisa ada di dalam dompet istrinya. Sambil menaruh perasaan curiga, dia juga mulai menuduh jika Diana sedang ada perasaan kepada John, karena mengingat si John adalah seorang miliarder kaya raya, dan merupakan sosok pria yang cukup sempurna. Walaupun Diana berusaha menjelaskan dan mengatakan jika dia tidak memiliki perasaan apapun kepada si John, tapi tampaknya David tidak percaya dengan omongan Diana, bahkan sampai melampiaskan kecemburuannya dengan terus menekan istrinya untuk berbicara terus terang. Akhirnya Diana yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap David, dia pun memberitahukannya kalau John telah membuatnya klimaks malam itu, dengan 10 tenaga kuda dalam dirinya. Si John ternyata berhasil membuat Diana merasakan rasanya bercinta cukup fantastis, yang tidak pernah dia rasakan bersama David. Setelah mendengar pengakuan Diana seperti itu, David pun terlihat lemas dan tak percaya istrinya ternyata lebih menikmati percintaan bersama si John. Hari itu perasaan David pun mulai hancur, sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah rumah sementara waktu sembari menenangkan pikiran. Beberapa waktu berlalu, pemerintah telah mengumumkan bahwa resesi di negara itu telah berakhir, sehingga dengan begitu Diana pun bisa kembali bekerja sebagai marketing perumahan. Lalu tak disangka ternyata John mendatangi Diana ke kantornya, dia berdalih ingin mencari sebuah rumah. Diana pun tidak bisa menolak perintah bosnya, yakni agar dia menemani John untuk melihat-lihat lokasi rumah tersebut. Dengan terpaksa Diana pun menemani John seharian berkeliling komplek untuk melihat-lihat lokasi rumah yang John inginkan. Setelah memeriksa beberapa rumah, rupanya tak ada satupun yang disukai oleh si John, karena memang niatnya datang ke situ bukanlah untuk mencari rumah, melainkan ingin bertemu dengan Diana. Mereka kemudian tiba di sebuah rumah yang sangat besar dan mewah, yang ternyata itu rumah adalah milik John sendiri. Si John lalu berkata dan menawarkan Diana untuk mengisi kekosongan rumah itu dengan menjadi istrinya, namun sayangnya Diana menolaknya. Sementara di tempat berbeda, diperlihatkan keseharian David yang saat ini sedang merasa kesepian, dan dia seolah kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Sebaliknya di waktu yang lain juga, terlihat Diana justru sedang menikmati hari-harinya sebagai pengajar para lansia. Lagi asik-asiknya mengajar, tiba-tiba dia malah dikejutkan dengan kehadiran John yang seolah-olah ingin menunjukkan perhatiannya kepada Diana. Tak hanya itu, dia bahkan juga sudah tidak malu-malu memuji kecantikan Diana di depan semua orang, yang membuat Diana pun tersipu malu. Diana pun mulai luluh dengan perhatian dan kebaikan si John, sehingga ketika pulang mengajar dia pun diajak ke rumah mewah si John lagi. Di sana John ingin menunjukkan kepada Diana, kalau dirinya sudah membeli sepasang anjing untuk mengisi kekosongan rumah itu.
Selain itu, John juga mulai memperlihatkan keseriusannya dengan memilih Diana menjadi pasangan hidupnya, sebab menurutnya setelah sekian lama ini cuma Diana yang mampu mengisi kekosongan hati si John. Di sisi lain, kelihatannya David sudah mulai menyerah dan menyadari kalau saat ini Diana sudah bukan miliknya lagi. Dia pun mulai merobek semua foto-foto kenangan bersama istrinya tersebut. Meskipun demikian, David pun berusaha pergi untuk menemui Diana, tapi ketika dia tepat di depan istrinya, Diana justru sedang bersama John. Hal itu pun kemudian membuat David tak berdaya lagi, bahkan memantapkan dirinya bahwa sekarang dia hanyalah seorang pecundang. David pun mulai berpikir kalau dirinya harus bisa move on, dan tak bisa menjadi seperti ini terus, maka sejak hari itu David pun memulai tekadnya untuk bangkit dari keterpurukannya, dan mulai bekerja sebagai seorang pengajar di bidang arsitek. Pada suatu hari, ketika David baru selesai dengan kegiatannya, tak disangka Jeremy sahabatnya datang menemuinya, untuk memberikan David sebuah surat cerai yang telah diajukan oleh istrinya. Di dalam surat tersebut, Diana juga mengatakan jika uang $1 juta yang pernah mereka dapat dari John, diberikan sepenuhnya untuk David sebagai kompensasi atas perceraian mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, David pun tak bisa berbuat apa-apa, selain dia harus mengikhlaskan Diana pergi. Kemudian di suatu hari, terlihat John bersama Diana menghadiri sebuah acara pelelangan lukisan. Setelah sekian lama acara tersebut berlangsung, tiba-tiba tanpa diduga dari belakang David datang dan menghampiri Diana yang bersama John. Di situ David kemudian berkata jika semua hal yang dia alami selama ini, termasuk perasaannya kepada Diana adalah sosok wanita yang sangat dia cintai. Akan tetapi akibat suatu keadaan dia memaksa dirinya mengajukan perceraian kepadanya, David pun tak bisa berbuat apa-apa selain merelakan istrinya diambil orang lain. Dia pun lantas menandatangani surat cerai itu sembari berkata, jika ini adalah jalan agar Diana bisa mendapatkan kebahagiaan, maka dia pun dengan sukarela menyerahkannya kepada orang lain. John yang mendengarkan hal tersebut, juga mulai sadar jika Diana tak pernah menatap dirinya sebagaimana dia menatap kepada David. Bahkan si John juga mulai sadar jika sebenarnya jauh di dalam lubuk hati Diana, dia masih sangat mencintai David. Di bagian akhir film ini, sepulangnya mereka dari acara lelang tersebut, John pun memutuskan untuk membiarkan Diana pergi, dan hal itu pun membuat Diana sangat berterima kasih kepada John. Dia selanjutnya menemui David di sebuah dermaga, tempat di mana mereka pertama kali saling mengenal. Di tempat itu David dan Diana pun saling meminta maaf, sembari juga mengungkapkan perasaan mereka masing-masing yang sangat tulus saling mencintai, dan ingin kembali hidup bersama selamanya. Seperti itulah alur cerita film Indecent Proposal. Semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.